Baik, Bapak semua, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai kekayaan alam atau sumber daya alam. Bapak semua, kalau kita berbicara mengenai kekayaan alam atau sumber daya alam, itu kalau kita Indonesia sangat banyak sekali. Sangat dalam istilah itu melimpah ruah. Kita harus tahu apa itu sumber daya alam. Itu kunci utama. Sumber daya alam, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya, itu disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu terbagi atas dua sumber daya alam. Apa aja? Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Artinya adalah sumber daya alam apabila habis itu dapat dikembalikan kembali atau dapat dilestarikan kembali. Ya, Bapak ulangi, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Artinya adalah sumber daya alam apabila habis dapat dilestarikan kembali. Bapak contohkan, salah satu kita tumbuhan, hewan, itu sumber daya alam. Kenapa demikian dapat diperbaharui atau dapat dilestarikan atau diperbanyak kembali? Anak Bapak bisa paham. Anak Bapak membeli satu buah mangga, kemudian mangga itu akan tumbuh besar, kemudian akan muncul buah itu akan muncul bijinya bukan satu lagi, tapi akan bisa dalam satu batang mangga itu akan bisa berbuah menjadi banyak. Itu berarti akan berkembang lagi banyak. Bapak contohkan lebih dekat dengan kita. Seperti anak Bapak punya satu ekor kucing, ada jantan dan ada kucing betina. Kalau dia kawin, maka kucing betina itu akan pasti nanti beranak. Kalau anaknya muncul, itu berarti dia berkembang biak. Itu berarti memperbanyak jenis keturunannya. Bahwa itulah yang dapat dilestarikan. Maka itulah yang disebut dengan melestarikan, mengembangbiakkan kembali. Manusia juga demikian. Dulu mama papa kita aja berdua, tapi setelah mereka menikah, kemudian lahirlah anak bapak. Itu berarti dapat manusia juga termasuk sumber daya alam yang bisa dilestarikan, bisa berkembang biak. Sumber daya alam yang dapat berkembang biak itu yang disebut dilestarikan, bisa dikembangkan kembali. Maka dia tidak akan habis. Bagaimana dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berarti sumber daya alam atau apabila habis dia tidak akan bisa dikembalikan kembali. Apa contohnya? Tadi Bapak udah cerita ada organik dan ada anorganik. Seperti yang anorganik itu, apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Itu seperti emas, seperti batu bara, seperti nikel. Itu seperti minyak bumi. Itu apabila kita ambil terus menerus, maka itu akan habis. Tidak bisa dilestarikan, tidak bisa dibuat kembali. Emas apabila kita gali, kita tambang seterus menerusnya, maka emas itu akan habis. Batu bara kita ambil tambang terus menerus karena kebutuhan dunia ini sangat membutuhkan batu bara. Anak bapak batu bara harus tahu, batu bara itu berasal dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun lamanya. Itu batu bara. Bagaimana kalau kita tambang, maka dia akan habis. Jadi dari manakah batu bara itu berasal? Batu bara itu berasal adalah dari tumbuh-tumbuhan yang terpendam jutaan tahun lamanya. Dari situlah batu bara berasal. Bagaimana dengan minyak bumi? Minyak bumi juga demikian. Minyak bumi itu kalau di dalam bumi itu seperti cangkang. Ya, maka itu diambil, ditambang terus-menerus, dia akan habis, tidak akan bertambah. Minyak bumi juga berasal dari renik-renik hewan yang terpendam jutaan tahun lamanya. Kemudian berubah menjadi satu cangkang, maka dia akan membentuk cangkang telur. Kalau kita bayangkan
yang isi telur itu dibayarkan menjadi minyak bumi. Sekarang kita ambil yang di dalam cangkang itu, terus menerus kita tambah, diambil dan selanjutnya maka dia akan habis. Maka itulah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan, yang tidak dapat diperbaharui, maka dia akan habis. Banyak di Indonesia itu sumber daya alam seperti pulau apa? Misalnya kita Pulau Buru, ya. Kemudian kita di Jambi. Di daerah Jambi ada tambang minyak, ya, yang terdapat di daerah Kenaliasam, Bajubang, ya. Kemudian di Aceh juga terkenal dengan gasnya yang terkenal yang paling besar di Indonesia. Papua kita juga tahu, Papua adalah juga salah satu daerah yang menghasilkan semuanya ada, ya, emas, perak, tembaga semua ada di sana. Ya, Cilegon kita juga menghasilkan tembaga. Maka daerah-daerah kita menghasilkan sumber daya alam yang sangat banyak. Makanya kekayaan alam itu harus kita lestarikan dan kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apabila kita ambil, maka dia akan habis. Kita akan rugi sendiri. Terima kasih anak bapak semua, mudah-mudahan bermanfaat.